warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang manajemen pengetahuan organisasi. Bagaimana sih manajemen pengetahuan organisasi itu? Kita lihat video selanjutnya ya guys. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. Budaya manajemen pengetahuan organisasi. Konsep budaya manajemen pengetahuan. Budaya sebagai kompleksitas asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Menurut Stoner et al., budaya organisasi pola semua suasana, material atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecah masalah anggotanya. Menurut Muljono 2003. Sudut pandang budaya. Budaya merupakan produk konteks pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Manajemen mencakup yang pertama ada koordinasi SDM, material dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, ada melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, dan yang terakhir melaksanakan dan mengawasi. Yang kelima, ada melaksanakan berbagai peran antar pribadi, informasi, dan dan memutuskan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan secara konseptual. Budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Menurut Hofstede dalam Ndraha 2005 berpendapat, budaya adalah kolektif mental program. Jadi, budaya dapat diprogram atau dimanajemeni atau berbasiskan pengetahuan. Nilai bisa berubah dan budaya bisa berubah atau diubah. Sudah tentu sebagai proses budaya, manajemen pengetahuan meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya. Berikut inilah daftar pertanyaan yang bisa diajukan. Manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Kenapa begitu? Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagai besar dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge
bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer, karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Unsur budaya sharing pengetahuan. Yang pertama yaitu peran kepemimpinan. Berupa kemampuan merupakan visi, keterlibatan langsung, pemberi dukungan, dan advokasi. Yang kedua ada budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga adanya kemampuan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat ada perusahaan menghargai knowledge pembelajaran dan inovasi. Yang kelima yaitu ada kemampuan organisasi dalam mengevakuasi proses transformasi dengan mulus dan efektif menurut Tobing 2007. Berikut adalah our team style. Ini adalah kerangka knowledge sharing. Menstruasi keinginan sharing, kenali dan beri reward pada kontributor. Fasilitas dan sharing campaigns ini mengacu pada kontributor, media, peserta. Bentuk sharing campaign: sediakan fasilitas bersertifikat, memberi reward pada fasilitator. Yang kemudian ada peserta, yaitu stimulasi kenikmatan dalam mempelajari pengetahuan dan pengalaman orang lain, memberi reward kepada peserta. Kemudian fasilitator dan sharing campaigns mengacu pada media, sediakan media bervariasi yang sesuai latar belakang peserta. Peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Semuanya saling berkaitan. Berikut ini adalah tujuan variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi yang terangkum dalam 7 S menurut McKinsey. Terima kasih. Nah teman-teman, itu dia videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.